Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi ya guys. Semoga kabar kalian teman-teman hari ini dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kalau kita lihat di televisi ini beritanya berita-berita politik teman-teman. Bener-bener kalau kita pikir dalam-dalam itu pusing ya. Jadi ada kubu sana ngomong apa, kubu sini ngomong apa. Ya kalau kita menjadi salah satu pendukung calon, ya otomatis jadi ikut pusing. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai ya kita penonton aja ya guys, kalian itu pasti akan tenang. Ya udah, mereka ini kan aktor-aktor politik. Jadi biarkan mereka menjalankan ya aktingnya sebagai aktor politik ya. Kita sebagai rakyat biasa mah ya nonton aja lah ya guys, karena kalau dipikir-pikir dalam-dalam lama-lama jadi pusing. Sementara ini kita juga harus memikirkan nasib kita sendiri secara ekonomi ya guys. Karena ini kan sudah mulai bulan November atau sudah mendekati akhir tahun, dan sebentar lagi 2 bulan lagi kita akan masuk di tahun 2024. Nah, bagaimana sih prospek ekonomi 2024? Saya ini googling ya di Google. Itu kalau kita ngomongin peluang usaha itu macam-macam keywordnya ya. Peluang usaha menghasilkan cuan di 2024. Bisnis apa yang cocok di 2024? Bisnis modal 2 juta di tahun 2024 yang menghasilkan cuan. Jadi ini sudah mulai banyak dicari. Kira-kira bisnis atau peluang usaha apa sih yang cocok yang bisa menghasilkan cuan di 2024? Nah, di hari-hari ini kalau kita lihat ya, kalau kita jalan-jalan mungkin nggak tahu ya di tempat kalian itu lagi booming banget yang namanya es teh. Iya nggak sih? Es teh original itu 2.500, itu yang jumbo, sama ya ada yang harganya 3.000. Tapi saya muter ya di Kroya itu ada beberapa ini ya yang jual es teh itu ternyata cukup banyak ya. Jadi apakah usaha-usaha seperti ini masih cocok di tahun 2024? Mari kita bahas bareng-bareng menurut saya ya. Nah, yang pertama pastinya adalah bisnis makanan, karena makanan itu tidak pernah tidak yang butuh makan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak booth-booth di pinggir jalan menjajakan makanan-makanan yang ya murah harganya, kemudian relatif terjangkau dan juga banyak disukai. Dan ini udah banyak ya franchise yang istilahnya menjual paket usaha ini ya. Yang jelas bisnis makanan di tahun 2024 tetap akan sangat dibutuhkan. Hanya mungkin perlu inovasi-inovasi ya, karena sudah banyak usaha-usaha yang melakukan inovasi. Contohnya nih ya, rumah makan Padang sudah bisa buka harga jualan nasi Padang itu paket 10.000 dan itu juga worth it banget ya. Nah, ini bagaimana nih kira-kira peluang usaha makanan yang bisa menghasilkan inovasi ya. Banyak juga sih saya lihat juga kayak usaha-usaha yang boom di awal tapi ternyata itu ya di tengah perjalanan itu ternyata harus gulung tikar. Banyak ya. Ya ini banyak faktornya sih, entah karena lokasinya, karena promosinya, ataupun ya kurang konsisten dalam menjaga kualitasnya, terutama untuk makanan ya. Karena ada jualan soto yang saya lihat itu baru sebulan rame, 4 bulan kemudian sudah nggak ada. Jualan bakso ya baru sebulan udah nggak ada ya. Ternyata ini juga faktor yang menentukan ya. Jadi inovasi jangan hanya berpangku tangan ya. Pokoknya gitu-gitu aja lah. Pokoknya harus terus inovasi. Entah itu menunya, entah itu penyajiannya dan yang lain-lain. Makanan, terutama makanan di pinggir jalan di tahun 2024 menurut saya masih punya prospek ya. Itu juga banyak faktor termasuk lokasi usahanya strategis atau tidak. Terus yang kedua minuman. Minuman ini tetap akan booming juga di 2024. Mungkin tidak se-booming
di tahun 2023 ini ya. Cuman lama-lama nih akan seleksi alam. Karena apa? Namanya es nih, sebentar lagi mungkin akan memasuki musim hujan. Kalau masih musim kemarau, orang banyak ingin minuman yang dingin. Tapi kalau udah musim hujan, mungkin trennya akan sedikit berubah. Tapi tetap minuman itu tetap akan dibutuhkan ya. Jadi dulu kalau waktu kita ingat ya, banyak ya minuman-minuman atau bisnis minuman yang hangat kuku ya. Artinya sebentar saja habis itu hilang. Ingat nggak sih kalau dulu kita atau dulu itu sempat ramai yang namanya es coklat, itu ramai semua jualan es coklat. Terus tiba-tiba satu demi satu berguguran. Es alpukat ya, ramai semua orang berjualan es alpukat. Satu demi satu tutup ya. Ini juga es teh menurut saya juga rame, tapi lama kelamaan pasti ya banyak ya, tidak semua mungkin, cuman banyak yang akhirnya bisa jadi tutup. Nah, maka ini perlu strategi-strategi, entah misalkan nih, kalau inovasi di bidang minuman, jangan stay di satu lokasi, mungkin perlu bergeser-geser gitu. Mungkin kayak minuman es teh, tapi kayak di food truck atau ya di motor kah. Nanti kalau sudah jam sekolah kita ke sekolah atau apapun itu ya, ada inovasi-inovasi lah. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ternyata lebarannya itu di tahun 2024 itu kalau nggak salah di bulan April. Jadi Januari, Februari, Maret itu akan ramai ini. Yang makanan-makanan dan minuman ini tetap akan ramai. Jadi bisnis ini masih worth it ya di tahun 2024. Tinggal cari lagi makanan-makanan apa yang sekiranya cocok bisa dijual, minum-minuman apa yang mungkin di tempat kalian masih sedikit yang jualan, atau mencoba minuman-minuman yang baru. Sudah banyak kan minuman, jenis minuman yang tutorialnya itu cara bikinnya sudah ada di YouTube, tinggal dipraktekin aja gitu ya. Nah, kembali lagi, itu makanan dan minuman akan sangat ya masih ramai di tahun 2024. Cuman itu tadi tetap mempertimbangkan inovasi-inovasi agar bisnisnya, usahanya ini tetap berjalan dengan baik. Jalan teruslah. Kalau mungkin sudah setahun lebih sampai setahun lebih bisnis ini tetap jalan, otomatis sudah bisa punya pola terhadap penjualannya. Kalau masih sebulan 2 bulan mengikuti tren, ya jatuhnya takutnya itu malah nggak balik modal, rugi, tutup. Ya, karena saya juga pernah seperti itu ya. Nah, itu juga penting. Bisnis makanan dan bisnis minuman di tahun 2024 sepertinya akan menjadi bisnis yang menarik dan terus bisa menghasilkan cuan. Yuk, ya. Oke, jadi ya marilah kita fokuskan situasi kepusingan kita membaca berita politik atau menonton berita politik dengan memikirkan kira-kira usaha apa yang cocok bisa jalan di tahun 2024 ya. Oke, sampai di sini dulu ya konten kali ini, semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian. See you, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.